Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera dan sukacita Tuhan kiranya melingkupi dan melimpahi kehidupan Bapak Ibu semuanya. Hari ini tanggal 4 Januari tahun 2022 merupakan anugerah dan berkat Tuhan yang spesial bagi kita, karena diberikan juga kita kesempatan untuk menikmati segala kebaikannya dan sekaligus juga untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi tuntunan bagi hidup kita. Karena firman Tuhan mengatakan firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Maka waktu kita mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan sedang memberikan kepada kita pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dengan sukacita saya kembali mengajak Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama-sama sehingga firman itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kehidupan kita. Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, pada kesempatan pagi ini saya akan mengajak Ibu Bapak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, artinya kepada Raja Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Ayat yang kedua, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Perhatikan kata telah. Telah kuperintahkan untuk memberikan makan engkau di sana. Ayat yang kelima dikatakan, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, perhatikan, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak, perhatikan kata-kata burung-burung gagak membawa roti dan daging, membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Dikatakan burung-burung gagak, jadi bukan hanya satu ekor burung. Burung-burung gagak yang diperintahkan Tuhan itu datang membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Artinya di masa-masa kering itu Tuhan menjamin dan memelihara kehidupan Elia. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, sedikit latar belakang kisah Israel pada masa itu, bahwa karena ketidaktaatan Salomo, karena hatinya telah berubah setia kepada Tuhan, Israel itu terpecah menjadi dua kerajaan. Yang satu kerajaan yang dipimpin oleh Yerobeam, yaitu daerah utara Israel yang disebut dengan Israel, dan satu lagi yaitu wilayah selatan yang disebut sebagai Yehuda yang dipimpin oleh Rehabeam. Dan raja-raja berganti, dan di wilayah utara yaitu Israel, raja yang memimpin pada masa itu adalah yang disebutkan dalam Alkitab tadi yang baru saja kita baca, yaitu Ahab, Raja Ahab. Nah, itulah yang terjadi pada masa itu, dan Elia berbicara kepada Ahab yang adalah raja di kerajaan utara. Jadi ini bukan kerajaan selatan, tapi kerajaan utara yang disebut juga sebagai Israel. Saudara-saudariku, di dalam ayat yang baru saja kita baca ini ada 4 hal yang diuraikan. Yang pertama adalah perkataan Elia kepada Raja Ahab tentang musim kering yang akan terjadi atas Israel. Musim kering, dan kita tahu 3,5 tahun kekeringan terjadi atas Israel. Itu yang kisah selanjutnya. Tapi yang kedua yang disampaikan dalam ayat ini adalah firman Tuhan yang datang kepada Elia. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Elia? Supaya pergi dari situ dan sembunyi di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Dan dikatakan engkau dapat minum dari sungai itu. Burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Di sungai Kerit maksudnya. Tuhan sudah memerintahkan kepada dia. Tuhan sudah memerintahkan burung gagak untuk memberikan makan kepada Elia. Itu yang menjadi firman Tuhan kepada Elia. Dan yang ketiga yang bisa kita lihat dalam ayat ini adalah respon Elia terhadap perkataan Tuhan. Apa menjadi respon Elia? Iya, Elia pergi sesuai dengan perintah Tuhan tersebut. Pergi ke sungai Kerit. Dan akibatnya menjadi poin keempat yang bisa kita lihat juga dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca.
Apa yang terjadi bagi Elia? Pagi, petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepada Elia. Dan Elia minum dari sungai Kerit itu. Itu yang dituliskan dalam ayat yang ke-6. Artinya, poin pertama, Elia menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Ahab. Firman Tuhan datang kepada Elia secara spesifik. Dan yang ketiga, respon Elia terhadap firman Tuhan itu. Yang keempat, akibat yang dialami oleh Elia karena ketaatannya kepada firman Tuhan. Saudara-saudariku dikasihi Tuhan, waktu saya membaca ayat ini, langsung saya berkata, ini pelajaran yang penting. Ini pelajaran yang sangat berharga. Kenapa saya katakan sangat penting, sangat berharga? Karena saya melihat dan saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu, perintah Tuhan itu adalah sebenarnya solusi terbaik untuk kehidupan kita. Apapun yang diperintahkan Tuhan, selalu itu adalah yang terbaik bagi kita. Elia diperintahkan ke sungai Kerit supaya pergi ke sungai Kerit. Itu adalah solusi terbaik bagi Elia menghadapi masa-masa kekeringan. Dan dikatakan pelajaran yang lain lagi yang bisa saya lihat, ketaatan kepada perintah Tuhan itu harus menjadi bagian yang harus senantiasa ada dalam diri kita. Karena ketaatan kepada perintah Tuhan itu adalah cerminan iman kita, cerminan penyerahan kita kepada Tuhan. Dan Elia taat kepada Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan karena dia percaya kepada Tuhan dan dia sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Yang ketiga, akibat dari ketaatan kepada perintah Tuhan, kita bisa melihat dalam ayat yang ke-6, Elia mengalami semua yang dijanjikan Tuhan. Dibuktikan bahwa Tuhan sudah menyuruh, memerintahkan burung gagak untuk membawa makanan bagi dia. Terbukti memang Elia mengalami pemeliharaan Tuhan. Di masa-masa kekeringan itu ada makanan yang enak, roti dan daging. Hei, luar biasa saudaraku. Oleh karena itu saudara-saudari kasih Tuhan, saya kembali menyampaikan kepada kita untuk kita senantiasa memahami ini. Apakah itu? Yang pertama, jika Tuhan perintahkan kita, taati. Jika Tuhan memerintahkan kita melakukan sesuatu, taati. Saudara-saudari kasih Tuhan, saya mau sampaikan, menyelesaikan masalah dan memikirkan solusi itu bukan bagian kita sepenuhnya. Itu bagian Tuhan, saudara. Lalu bagian kita apa? Bagian kita adalah taat kepada apa yang Tuhan suruh kepada kita. Taati saja. Oh Pak, ini kan masa-masa yang sulit. Tuhan menyuruh ini, Tuhan menyuruh itu, Tuhan mengatakan ini, Tuhan mengatakan itu. Tapi saya bagaimana bisa melakukannya? Sebagai contoh ya, ada orang berkata begini, kalau masa-masa sulit begini, masa-masa ya sangat-sangat kering begini, bagaimana kita bisa memberikan persembahan? Padahal Tuhan suruh kita memberikan persembahan, Tuhan memerintahkan kita memberikan perpuluhan. Bagaimana caranya? Saya beritahu, Tuhan menyuruh kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, dan Tuhan menyuruh kita melakukan yang mana hal itu sudah Tuhan berkati kita sehingga kita bisa melakukan. Contoh, memberikan persembahan. Ya Tuhan berikan kepada kita, maka kita bisa berikan persembahan kan. Kalau nggak ada ya jangan berikan persembahan kalau nggak ada. Tapi saya beritahu, dan saya bertanya, benarkah tidak ada? Sama seperti mengembalikan perpuluhan. Aku susah memberikan perpuluhan. Pertanyaannya, kalau memang Tuhan tidak berkati, jangan berikan perpuluhan. Tapi kalau Tuhan berikan berkat bagi Anda, taatlah melakukannya dan lakukan apa yang bisa kita lakukan. Karena kalau jika kita taat kepada Tuhan, Tuhan memberikan perintah kepada kita taati dan kita taat, kita akan mengalami berkat. Kenapa saya katakan kalau kita taat kita mendapatkan berkat? Karena Tuhan itu pribadi yang setia dan bertanggung jawab. Dia tidak pernah menyuruh kita melakukan apa yang merusak dan menghancurkan hidup kita. Nggak pernah itu. Tuhan menyuruh Elia pergi ke sungai Kerit bukan untuk menyingkirkan dia, bukan untuk membuat dia menderita di sana. Tapi apa yang terjadi? Tuhan menyuruh dia ke sungai Kerit. Dalam ketaatannya dia pergi ke sungai Kerit, Elia mengalami berkat-berkat Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan itu Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan yang setia, apa yang dijanjikannya, apa yang dikatakannya pasti terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu guys Tuhan, saya mau katakan kepada kita pagi hari ini, apapun dan bagaimanapun situasi yang Anda hadapi, saya ulang lagi, apapun dan bagaimanapun situasi yang kita hadapi, Tuhan selalu punya cara memberkati, memelihara orang-orang yang taat dan percaya kepadanya. Apapun situasinya, masa sulit, masa kering apapun, Tuhan selalu punya cara. Tuhan punya cara untuk memberkati Elia. Tuhan punya cara untuk memelihara kehidupan Elia. Bagaimana caranya? Ia memerintahkan burung gagak, saudara. Rasanya nggak mungkin ya kalau burung gagak itu bisa mengantarkan itu kepada Elia. Ya nggak mungkin menurut pikir manusia memang. Karena burung gagak itu adalah burung yang ya sangat rakus. Dan bagaimana caranya dia mengantarkan roti dan mengantarkan daging. Dan pertanyaannya juga, dapat roti dari mana? Dapat daging dari mana?
dagingnya seperti apa, rotinya seperti apa. Yang jelas Elia terpelihara kehidupannya di masa kekeringan. Gak terduga kan, gak terpikirkan. Mungkin saudara juga bertanya, kira-kira daging yang diantarkan daging apa ya? Daging semur atau daging rendang? Jangan tanyakan itu. Rotinya roti apa ya? Wah, saudara jangan tanyakan itu. Tapi yang jelas Tuhan punya cara memberkati, memelihara orang-orang yang taat dan percaya kepadanya. Saat ini pagi hari ini saya mau tanyakan kepada Bapak Ibu, saudara percaya akan pemeliharaan Tuhan? Saudara juga mau taat kepada perintah Tuhan? Kalau percaya dan saudara mau taat kepada Tuhan, lihatlah, saya mau katakan, mari kita buktikan kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan di masa-masa sulit ini. Tahun 2022 ini, saya katakan tahun 2021 ada masalah yang dibawa ke tahun 2022. Iya, salah satunya adalah masalah dampak dari pandemi corona. Masih ada sampai hari ini. Tapi saya beritahu, walaupun keadaannya sulit, walaupun keadaannya tidak mudah, saya mau berpegang kepada perintah Tuhan. Saya mau berpegang kepada firman Tuhan. Dan saya mau ajak Bapak Ibu untuk percaya kepada Tuhan. Dia punya cara, selalu punya cara memberkati, memelihara orang-orang yang taat dan percaya kepadanya. Oleh karena itu pada kesempatan ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya hanya menyampaikan kepada kita, yang pertama, mari kita tingkatkan dan perkokoh percayaan kita kepada Tuhan. Kita tingkatkan dan kita perkokoh penyerahan diri kita kepada Tuhan. Kita tingkatkan dan kita perkokoh ketaatan kita kepada Tuhan. Apa saja yang Tuhan perintahkan kepada kita, lakukan saja. Karena semua yang Tuhan suruh kepada kita, itu adalah solusi terbaik dan tujuannya adalah untuk kebaikan bagi kehidupan kita. Yang kedua, saya mau katakan kepada kita, percayalah, Tuhan selalu punya cara untuk menolong dan memberkati serta memelihara kehidupan kita. Percayalah, taruhkan dalam hati kita dan bisa katakan kepada diri kita, hai diriku, percayalah, Tuhan pasti punya cara untuk memberkati kita. Mungkin saat ini engkau berkata, pergumulan saya begitu berat Pak, pergumulan untuk keluarga, pergumulan tentang pekerjaan, pergumulan tentang bisnis, dan rasanya sulit untuk dihadapi. Dan saya beritahu Bapak Ibu kasih Tuhan, bagian kita adalah taat melakukan perintah Tuhan, dan kita juga berserah kepada Dia. Karena bagian kita adalah mentaati Tuhan. Bagian untuk membuat solusi itu adalah tanggung jawab Tuhan. Memang perlu kita melakukan bagian-bagian yang bisa kita kerjakan, tapi percayalah, Tuhan yang akan menolong dan Tuhan yang akan buka jalan. Karena Dia sanggup membuka jalan di saat tidak ada jalan. Saya ingatkan sekali lagi kepada kita, di saat bangsa Israel kelaparan, maka Tuhan memberikan berkat-Nya bagi mereka waktu kelaparan di padang gurun. Ingat itu. Dan bukan hanya sampai makanan yang dilimpahkan oleh Tuhan, ada burung puyuh diberikan, ada mana dari surga diberikan Tuhan. Cara Tuhan yang luar biasa memberkati mereka. Waktu mereka butuh air yang pahit dibuat menjadi manis. Tidak ada air, dari gunung batu bisa keluar air. Saudaraku, mengapa itu terjadi? Karena Tuhan selalu punya cara untuk menolong, punya cara untuk memberkati kita. Dia tidak pernah kesulitan, Dia tidak pernah kehabisan cara, dan Dia selalu punya cara. Saya mau katakan sekali lagi, waktu bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju Kanaan, waktu mereka tidak punya air, gunung batu pun bisa Tuhan perintahkan dan mengeluarkan air, mereka bisa minum. Kenapa demikian? Karena Dia selalu punya cara kok. Dia tidak pernah kehilangan cara, kehabisan cara, enggak. Kalau manusia mungkin kita berkata, waduh bagaimana caranya ya? Seperti yang kita alami mungkin hari-hari ini, aduh udah bingung, apa lagi yang dilakukannya? Iya, tapi kalau kita berserah dan bertaat kepada Tuhan, selalu ada cara untuk menyelesaikan persoalan kita. Percayalah kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, pagi hari ini saya mengajak Ibu Bapak berdoa bersama-sama untuk berserah diri hanya kepada Tuhan dan memohon pertolongannya bagi kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kembali Engkau mengingatkan kami tentang pentingnya ketaatan di dalam kehidupan kami. Waktu Elia mengalami masa-masa yang kering di Israel, kami lihat dia taat kepada Tuhan. Kami mengerti bahwa dia taat kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi dalam hidupnya adalah dia mengalami pemeliharaan berkat Tuhan dalam kehidupannya di masa-masa kekeringan itu. Dia bisa makan roti, dia bisa makan daging karena pemeliharaan Tuhan. Dan hari ini kami juga berkata kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami kepadamu, dan kami mau taat kepada Tuhan, dan kami juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang setia dan bertanggung jawab. Berkat Tuhan tersedia bagi kami. Bapa, dalam nama Yesus, saya menyerahkan saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan juga memberkati mereka, menolong mereka dengan cara-Mu yang ajaib. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan,
Demikianlah renungan kita pagi hari ini, dan kita sudah berdoa. Percayalah, doa orang benar bila dengan yang yakin doakan sangat besar kuasanya, Tuhan akan memberkati kita. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom.